Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Natasha dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 3B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada masalah pada sistem pencernaan pasien atau tidak. Pak, saya perawat Ita Natasha. Saya di sini bertugas pada pukul 2 siang sampai 10 malam hari ini. Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan Bapak. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada masalah pada sistem pencernaan Bapak atau tidak. Waktunya ini 30 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Berikut adalah alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan fisik sistem pencernaan sebagai berikut. Yang pertama ada baki, kemudian ada stetoskop, ada garam, gula, dan kopi, ada handscoon bersih, bak instrumen yang berisi tong spatel dan penlight, kemudian ada bengkok. Kemudian mencuci tangan menggunakan hand scrub atau air mengalir. Menggunakan hand scrub ini 20-30 detik sebanyak 6 langkah. Sudah kembali ya Pak. Kemudian kita tutup sampirannya terlebih dahulu untuk menjaga privasi dari pasiennya. Kemudian kita memakai handscoon. Yang pertama kita lakukan pemeriksaan pada mulutnya terlebih dahulu dengan menggunakan penlight dan tong spatel. Pertama kita lakukan pemeriksaan fisik pada mulutnya terlebih dahulu. Kita lihat bentuk mulutnya seperti apa. Kemudian kita minta pasien untuk membuka mulutnya Pak yang lebar. Kita lihat apakah ada sariawan atau tidak, adanya pembengkakan atau tidak, adanya kemerahan atau tidak. Terus lidahnya kita lihat gini Pak. Kita lihat adakah berubah warnanya atau enggak, hiperemi atau tidak. Jika hiperemi ini pasien kemungkinan terkena demam tifoid. Terus kemudian itu kita lihat luka di gusinya, ada luka nggak nih di gusinya, terus ada peradangan atau kemerahan atau tidak. Kemudian itu setelah itu ada nyeri nggak Pak? Ya, ada. Nggak ada ya. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan di sistem pengecapan pasiennya. Pada mulut ini kita lakukan adanya sistem pengecapannya. Kita periksa menggunakan garam, gula, dan kopi. Rasa manis itu berada di lidah paling depan, kemudian ada rasa asin di lidah tengah bagian depan, kemudian ada rasa asam ada di lidah tengah bagian dalam, dan kemudian ada rasa pahit di ujung lidah. Periksa faringnya, angkat lidahnya dikeluarin Pak yang lebar. Kita lihat tonsilnya ini membengkak atau enggak. Ukuran tonsil ini ada dari T0 sampai T4. T0 ini dia sudah dioperasi, T1 itu tonsil yang normal, T2 itu tonsilnya itu sudah membesar tapi tidak mengenai garis tengah, T3 nya itu tonsilnya sudah membesar dan sudah mengenai garis tengah, dan T4 itu tonsilnya sudah mengenai uvula. Kemudian palpasi bagian lehernya, Bapak coba bantu menelan Pak. Sakit nggak? Tidak. Tidak ya. Kita palpasi apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Dan kita lakukan pemeriksaan di bagian abdomennya ini. Abdomennya itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu kuadran dextra superior, kemudian kuadran 2-nya itu kuadran sinistra superior, kuadran 3-nya itu kuadran sinistra inferior, dan kuadran 4-nya itu kuadran dextra inferior. Coba bajunya tolong dibuka dulu. Kemudian kita inspeksi apakah adanya kemerahan pada kulitnya atau tidak, terus kemudian adanya bekas luka operasi atau tidak, adanya jaringan parut atau tidak, terus perutnya ini simetris atau tidak, adanya pembesaran atau tidak. Setelah itu kita lakukan auskultasi pada bagian abdomen dengan menggunakan stetoskop. Kita
auskultasi di semua kuadran menggunakan stetoskop untuk mendengarkan bising ususnya. Bising ususnya ini biasanya terdengar seperti orang lapar atau kerucuk. Kita lakukan selama 1 menit. Hasil dari bising ususnya ini 25, maka pasiennya dalam keadaan normal karena nilai normal dari bising usus itu 5-35 kali per menit. Lakukan perkusi di semua kuadrannya. Bunyi normal dari perkusi ini timpani dan tidak normalnya ini hipertimpani. Kemudian kita perkusi ginjalnya. Bapak coba duduk. Kemudian kita perkusi ginjalnya. Kita lakukan palpasi di 4 kuadran abdomen. Kedalamannya ini 1 cm. Jika palpasi ringan ini menggunakan 1 tangan dan palpasi dalam itu menggunakan 2 tangan. Tarik nafas Pak. Sakit nggak Pak? Ya. Tarik nafas Pak. Sakit? Tarik nafas. Sakit nggak Pak? Tarik nafas. Sakit nggak? Enggak ya. Palpasi di hatinya. Palpasi hati ini di kuadran 1. Tarik nafas Pak. Sakit nggak? Untuk mengetahui apakah ada massa, jika pasiennya merasa sakit maka dicurigai adanya hepatomegali. Kita lakukan palpasi di bagian limpanya. Limpa ini dipalpasinya di kuadran 2. Tarik nafas Pak. Sakit? Enggak ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi di titik McBurney. Titik McBurney ini menentukannya dari umbilikus. Kita tarik ke tulang pinggul atau sias. Di pertengahannya ini disebut titik McBurney. Berada di kuadran 4. Ini kita tekan. Tarik nafas Pak. Sakit nggak Pak? Enggak ya. Ini untuk menentukan apakah pasiennya ini dicurigai mengalami appendicitis atau tidak. Kemudian setelah itu kita palpasi ginjalnya dengan cara memasukkan tangan kiri kita ke seluruh pinggul. Maaf ya Pak. Kemudian kita tekan menggunakan tangan yang atas. Tarik nafas Pak. Sakit nggak Pak? Enggak ya. Kita lakukan di sebelahnya juga. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan di abdomen, kita melakukan pemeriksaan di bagian inguinalnya dengan cara pasiennya minta kita tekuk ya kakinya. Pak, ditekuk kakinya Pak. Kita lakukan di posisi dorsal recumbens. Kemudian kita lihat, kita raba apakah adanya pembesaran anus atau adanya peradangan anus atau adanya massa pada anusnya. Kemudian setelah itu kita rapikan pakaian pasiennya kembali. Kemudian kita rapikan alat terlebih dahulu. Saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik sistem pencernaan Bapak ya Pak. Alhamdulillah hasilnya Bapak tidak mengalami gangguan dan dalam keadaan normal. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ingin Bapak tanyakan, saya permisi untuk kembali ke ruang perawatan ya Pak. Ya. Setelah itu kita rapikan alat, mencuci tangan kembali dan dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.